Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selfrisa Nasution, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan berbagi informasi mengenai kurikulum berbasis kompetensi atau yang sering disebut KBK tahun 2004. Dalam perjalanannya sejak kemerdekaan Indonesia, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu sejak tahun 1947, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan yang terakhir adalah 2022. Kurikulum merupakan sebuah panduan utama dari proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, maka kurikulum bersifat dinamis, yaitu pendidikan disesuaikan dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Kurikulum berbasis kompetensi dan implementasinya di Indonesia. Apa itu kurikulum berbasis kompetensi? Kurikulum berbasis kompetensi merupakan konsep kurikulum yang memfokuskan pada pengembangan kemampuan atau kompetensi pada peserta didik. Kompetensi ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran dan ketetapan. Output yang diharapkan dari pembelajaran yang telah dilakukan adalah pengalaman belajar bermakna yang dapat dimanifestasikan oleh peserta didik untuk kebutuhannya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. William E. Blank tahun 1982 menjelaskan bahwa KBK atau kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik. Pertama, yaitu materi yang dipelajari merupakan bidang spesifik. Materi disajikan dalam bentuk kompetensi-kompetensi yang dinyatakan secara jelas dan menjelaskan mengenai apa yang dapat dilakukan peserta didik setelah menyelesaikan program pembelajaran. Kedua, kegiatan pembelajaran berfokus pada peserta, media, dan bahan belajar yang dirancang untuk membantu peserta didik belajar. Proses belajar disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dalam penilaian disesuaikan dengan performansi. Ketiga, menyediakan waktu yang cukup bagi peserta didik dalam menguasai kompetensi-kompetensi sebelum diizinkan beralih ke kompetensi lain. Keempat, peserta didik mendemonstrasikan kompetensi yang telah diselesaikannya. Performansi ditunjukkan peserta didik dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Karakteristik KBK menurut Depdiknas tahun 2002. A. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. B. Berorientasi pada hasil belajar, learning outcomes, dan keberagaman. C. Penyampaian pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. D. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. E. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Mengapa terdapat kurikulum berbasis kompetensi? Kurikulum sebagai tombak utama dalam pendidikan harus menyesuaikan pada perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang mempengaruhi sistem politik, sosial budaya, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat, dan tentu saja pada sistem pendidikannya. Oleh karena itu, kurikulum berbasis kompetensi lahir sebagai inovasi dalam dunia pendidikan berbentuk kurikulum. Kemunculannya ada seiring dengan munculnya tuntutan kebutuhan masyarakat dalam dimensi globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat.
Pada kurikulum terdahulu, para murid hanya belajar pada isi materi pelajaran belaka, yakni menerima materi dari guru saja. Dalam kurikulum 2004 ini, para murid dituntut aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan iptek tanpa meninggalkan kerjasama dan solidaritas. Jadi di sini, guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Namun, meski begitu, pendidikan yang ada ialah pendidikan untuk semua. Dalam kegiatan di kelas, para siswa bukan lagi objek, namun subjek. Latar belakang implementasi kurikulum berbasis kompetensi di Indonesia. Kurikulum berbasis kompetensi lahir sebagai respon dari tuntutan reformasi. Di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lalu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Dan TAP MPR Nomor 4 Tahun 1999 tentang Arah Kebijakan Pendidikan Nasional. Pemerintah menyadari bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan selama ini yang menggunakan kurikulum 1994 secara umum belum mencapai taraf yang memadai yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Maka dari itu, dibuatlah kurikulum KBK sebagai bentuk penyempurnaan kurikulum 1994. Kurikulum berbasis kompetensi digagas ketika Menteri Pendidikan dijabat oleh Profesor Abdul Malik Fajar. Keunggulan dan kelemahan kurikulum berbasis kompetensi di Indonesia. Keunggulan KBK dibanding dengan kurikulum sebelumnya. Pertama, KBK yang mengedepankan penguasaan materi, hasil, dan kompetensi paradigma pembelajaran versi UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. Kedua, silabus ditentukan secara seragam dan silabus menjadi kewenangan guru. Ketiga, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Yang keempat, metode pembelajaran keterampilan proses dengan melahirkan metode pembelajaran Pakem dan CTL. Kelemahan KBK di antaranya 1. Kala itu Departemen Pendidikan Nasional belum mengesahkan kurikulum KBK secara formal. 2. Paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher center. Ketiga, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang belum memadai. Dan yang keempat, sistem penilaian yang masih sering berubah dan guru mengalami kesulitan menerapkan penilaian pendidikan berdasarkan proses atau portofolio. Sekian pembahasan saya mengenai kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.